Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Buah Leci, kelompok 10, ingin mempresentasikan hasil diskusi dan hasil kerja dari kelompok kami mengenai harga pokok standar. Dan kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Debbie Ayu Aprilia, dan yang kedua ada Nur Halisyah, dan yang ketiga ada Firman Syahadi Wijaya, yang keempat ada Ergi Orlando Putra, dan yang terakhir ada Muhammad Wildan Kalimullah. Baik, memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian harga pokok standar. Harga pokok standar merupakan suatu harga yang ditentukan di muka sebelum proses produksi berjalan dan merupakan suatu harga pokok yang membuat suatu produk tersebut itu menjadi lebih efektif atau lebih efisien sesuai dengan kondisi-kondisi pada kondisi suatu ekonomi tertentu. Yang kedua yaitu karakteristik dari harga pokok standar. Yang pertama yaitu mempunyai sifat yang sama dengan harga pokok taksiran, sama-sama ditentukan di muka sebelum proses produksi berjalan. Yang kedua yaitu ditentukan dengan cara yang lebih teliti dibandingkan dengan harga pokok taksiran. Yang ketiga yaitu dapat dipakai sebagai dasar penilaian terhadap harga pokok yang sebenarnya, karena merupakan harga pokok yang seharusnya pada kondisi tertentu. Dan yang terakhir yaitu penyimpangan harga pokok yang sebenarnya terhadap harga pokok standar dapat dipakai sebagai dasar pengendalian biaya. Selanjutnya yaitu proses penentuan harga pokok standar. Penentuan harga pokok standar berdasarkan ketelitian atau ketepatan standar dapat digolongkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu standar teoritis, merupakan hasil terbaik yang dicapai dalam pelaksanaan. Maka dari itu standar teoritis meskipun merupakan suatu ukuran untuk pelaksanaan terbaik, namun jarang digunakan karena praktiknya yang sulit. Yang kedua yaitu ada rata-rata biaya periode yang lalu didasarkan atas rata-rata biaya pada periode sebelumnya. Yang ketiga yaitu ada standar normal, didasarkan kepada keadaan kegiatan dari ekonomi yang normal di masa yang akan datang. Nah, standar ini itu dapat berdasarkan biaya-biaya periode yang lalu dengan penyesuaian sesuai dengan keadaan atau perubahan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir yaitu hasil terbaik yang dapat dicapai didasarkan atas hasil terbaik yang dicapai dalam praktik dengan memperhitungkan hambatan yang tidak dapat dihindari. Penentuan biaya. Pertama, biaya bahan standar. Ditentukan setelah terlebih dahulu mengadakan spesifikasi produk yang akan dihasilkan berdasarkan ukuran, bentuk, kualitas, dan warna. Penentuan biaya bahan baku standar meliputi kuantitas dan harga. Kedua, biaya tenaga kerja standar. Ditentukan dengan cara: pertama, menentukan jam tenaga kerja standar, yaitu dengan memperhatikan keadaan tata letak peralatan, sifat alat-alat produksi, kemampuan karyawan, serta kontinuitas beban. Penetapan jam kerja standar dapat didasarkan atas rata-rata jam kerja periode yang lalu atau dengan membuat percobaan pelaksanaan produksi. Yang kedua, menentukan tarif upah standar ditentukan melalui kontrak upah periode yang lalu atau melalui perhitungan dalam keadaan operasi normal. Yang ketiga, biaya overhead pabrik standar ditentukan dengan cara menentukan anggaran BOP pada kapasitas normal, menentukan dasar pembebanan, kuantitas beban, harga bahan, jam kerja langsung, jumlah upah langsung, dan jam kerja mesin. Menentukan tarif BOP dengan cara anggaran dibagi dasar pembebanan dan dipisahkan antara BOP tetap dengan BOP variabel. Pencatatan harga pokok standar. Yang pertama ada metode partial plan. Dalam metode ini, perkiraan barang dalam proses debit, yaitu biaya yang sesungguhnya. Kredit, biaya standar selisih antara biaya standar dengan biaya yang sesungguhnya.
dihitung pada akhir periode akuntansi setelah pencatatan barang jadi dari persediaan dalam proses. Yang kedua ada metode single plan. Dalam metode ini perkiraan barang dalam proses debit, biaya standar kredit, biaya standar selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar setiap saat dapat dihitung berdasarkan data dari bond, pemakaian beban, dan kartu jam kerja. Perhitungan dan analisa selisih. Selisih biaya bahan baku. Selisih biaya bahan baku adalah selisih antara biaya bahan baku standar dengan biaya bahan baku yang sesungguhnya. Dapat disebabkan oleh yang pertama, kuantitas pemakaian bahan baku yang sebenarnya berbeda dengan kuantitas bahan baku menurut standar. Rumus selisih kuantitas atau selisih pemakaian sama dengan kuantitas standar dikurangi kuantitas sesungguhnya. Laba apabila kuantitas standar lebih banyak dari kuantitas sesungguhnya. Rugi dapat terjadi apabila kuantitas standar lebih kecil dibandingkan dengan kuantitas sesungguhnya. Yang kedua, harga bahan baku yang sesungguhnya berbeda dengan harga bahan baku menurut standar. Hal ini dapat kita lihat dari rumus selisih harga bahan, yaitu harga bahan standar dikurangi harga sesungguhnya. Kuantitas sesungguhnya laba apabila harga standar lebih banyak daripada harga sesungguhnya. Dapat rugi apabila harga standar lebih kecil dari harga sesungguhnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk contohnya sebagai berikut. Selanjutnya adalah selisih biaya tenaga kerja langsung. Selisih efisiensi yaitu yang timbul karena jam kerja sebenarnya tidak sesuai dengan jam kerja standar. Oleh karena itu, untuk menentukan selisih efisiensi, terlebih dahulu harus ditentukan jam kerja standar yang ditentukan dengan cara rumus sebagai berikut. Berikutnya adalah selisih tarif upah, yaitu selisih yang timbul karena tarif upah sebenarnya tidak sesuai dengan tarif upah standar. Untuk contohnya sebagai berikut. Metode 2 selisih. Dalam metode ini selisih BOP dibedakan menjadi A. Selisih terkendali, yaitu selisih antara BOP SS dengan BOP yang dianggarkan dalam jam standar. Anggaran BOP tersebut terdiri dari total BOP tetap menurut anggaran ditambah kapasitas per jam kerja standar dikalikan dengan tarif BOP variabel. Perhitungan selisih terkendali dapat digambarkan sebagai SBB, BOP, SS, RP sekian, BOP yang dianggarkan pada jam standar, BOP tetap, total menurut anggaran, RP sekian, BOP variabel jam standar, dikali tarif standar, RP sekian, dikurangi RP sekian, dikurangi selisih terkendali, RP sekian. Laba BOP SS lebih kecil dibandingkan dengan BOP yang dianggarkan pada jam standar. Rugi BOP SS lebih besar dibandingkan BOP yang dianggarkan pada jam standar. Selisih volume. Selisih volume yaitu selisih antara BOP yang dianggarkan pada jam standar dengan BOP yang dibebankan ke perkiraan barang dalam proses jam kerja standar dikalikan dengan tarif standar BOP yang dianggarkan pada jam standar, RP sekian, BOP yang dibebankan ke perkiraan barang dalam proses jam kerja standar dikali tarif BOP standar, RP sekian, dikurangi selisih volume RP sekian. Laba BOP dibebankan lebih besar dibandingkan BOP yang dianggarkan pada jam standar. Rugi BOP yang dibebankan ST lebih kecil dibandingkan BOP yang dianggarkan pada jam standar. Berikut contoh bisa dibaca sendiri. Metode 3 selisih. Dalam metode ini selisih BOP dibedakan menjadi A. Selisih pengeluaran, yaitu selisih yang terjadi karena BOP yang dikeluarkan yang sebenarnya tidak sama berbeda dengan BOP yang dianggarkan pada kapasitas sebenarnya. Perhitungan selisih pengeluaran dapat digambarkan SBB sama bagi BOP yang sesungguhnya, RP sekian, BOP yang dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya dibagi BOP tetap menurut anggaran, RP sekian, BOP variabel kapasitas SS dikali tarif
Rp sekian dikurangi Rp sekian dikurangi selisih pengeluaran Rp sekian. Laba. BOP sesungguhnya lebih kecil dibandingkan dengan BOP yang dianggarkan rugi. BOP sesungguhnya lebih besar dibandingkan BOP yang dianggarkan. Selisih kapasitas, yaitu selisih yang terjadi karena BOP yang dianggarkan pada kapasitas sebenarnya berbeda dengan BOP standar pada jam kerja sesungguhnya. Perhitungan selisih kapasitas dapat digambarkan SBB dibagi BOP yang dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya Rp sekian, BOP standar pada jam kerja sesungguhnya. Jam kerja sesungguhnya dikali tarif BOP standar Rp sekian dikurangi selisih kapasitas Rp sekian, laba BOP yang dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya lebih kecil dibandingkan BOP standar. Rugi BOP yang dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya lebih besar dibandingkan dengan BOP standar. Ya, yang selanjutnya ada selisih efisiensi. Selisih efisiensi yaitu selisih yang terjadi karena jam kerja standar berbeda dengan jam kerja yang sesungguhnya atau masing-masing pada kapasitas sesungguhnya. Untuk perhitungannya sendiri yaitu jam kerja standar dikurang jam kerja sesungguhnya itu dalam kurung lalu dikali tarif BOP standar. Untuk laba itu jam kerja standar kurang dari jam kerja sesungguhnya. Dan selanjutnya kalau jam kerja standar lebih dari jam kerja sesungguhnya itu masuknya ke rugi. Berikut ada contohnya bisa dilihat di sini. Yang selanjutnya ada metode 4 selisih. Metode ini pada prinsipnya sama dengan metode 3 selisih, tapi dibedakan menjadi 2 kalau yang metode 4 selisih ini. Ada 2 yaitu yang pertama selisih efisiensi tetap itu dengan rumus jam kerja standar dikurang jam kerja sesungguhnya dikali tarif BOP tetap. Yang kedua ada selisih efisiensi variabel, rumusnya itu jam kerja standar dikurang jam kerja sesungguhnya dikali tarif BOP variabel. Selanjutnya ada selisih komposisi bahan dan selisih hasil. Apabila dalam proses produksi dipakai lebih dari satu jenis bahan baku, maka selisih yang timbul antara biaya bahan baku standar dengan bahan baku yang sesungguhnya meliputi A. Selisih karena pemakaian bahan baku berbeda dengan bahan baku menurut standar baik kualitas maupun harga. Dan B. Selisih karena komposisi pemakaian bahan baku berbeda dengan komposisi menurut standar atau selisih komposisi bahan, material mix variance. Selisih hasil, yaitu selisih yang timbul karena selisih antara rendemen bahan menurut standar berbeda dengan rendemen yang sebenarnya, selisih hasil bahan atau material yield variance. Oke, sekian, terima kasih.